Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai dua hal. Yang pertama adalah Bitcoin dominance dan yang kedua adalah potensi pre-sale. Nah, mungkin ada beberapa orang yang berpikir, Bang, apa hubungannya pre-sale sama Bitcoin dominance? Jadi gini, buat lo yang sudah dengar DCWT dari arguably berapa bulan lalu lah ya, Desember, November, gue udah bilang bahwa ini ada pertanda bahwa akan terjadi altcoin season. Tinggal pertanyaannya apakah altcoin season ini adalah seperti yang di sini ya, yang utamanya atau jangan-jangan yang masih di sini atau di sini ya. Dimana disebutnya mini altcoin season. Nah, di altcoin season apalagi yang seperti ini adalah masa-masa paling enak buat kita apa? Ikutan launchpad, ikutan launch pool dan seterusnya. Kenapa? Karena saat Bitcoin dominance drop itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang-orang ya mulai menggeser posisi BTC mereka ke altcoins. Nah, itu mempertandakan bahwa liquidity sudah kembali ke market, atau lebih tepatnya ini, liquidity besar sudah kembali ke market. Sehingga orang siap untuk mengambil resiko lebih besar di altcoins termasuk ya pre-sale dan launch pool. Kayak gini deh. Di 2021 buat elu yang udah setia nonton DCWT ya, ingat banget gue waktu itu di zaman-zaman itu banyak banget launchpad ya. Itu sekali launchpad bisa ribuan persen ya. 1000% itu normal ya. Jarang ada launchpad yang di bawah dari 1000% ininya ngepumpnya. Jadi ya itu dia korelasinya. Karena 2021 ya di sini ya, di awal 2021 sampai di Juni 2021 itu adalah masa-masa di mana altcoin season sedang kencang-kencangnya ya, ditandai dengan Bitcoin dominance yang drop signifikan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah mulai masuk ke dalam altcoin season? Karena kalau kita di sini memang benar MA200 baru saja reclaim, tetapi MA20 sepertinya mulai menjadi resisten. Apakah akan terjadi seperti di sini ya? Di mana dia itu sempat di mana ya kemarin tuh ya, dia drop tapi sempat reclaim. Wah, lupa lagi gue ada spesifik ini mana ya. Tapi intinya ya MA20 sudah mulai menjadi resisten. Nah, kalau sampai dia beneran jadi resisten dan Bitcoin dominance membuat lower low, nah di situ dia ya. Pre-sale, launchpad akan kembali berjaya seperti dulu di 2021 ya. Nah, sekarang kita akan geser ke pre-sale-nya. Pre-sale sendiri ada apa sih? Gue sendiri udah cukup banyak ngebahas pre-sale dari tahun lalu ya. Tahun lalu sebenarnya lumayan ya, tapi baik lagi nggak sama kayak waktu di sini ya. Waktu di sini tuh wah ya kayak gue bilang ya, 1000% tuh normal. Waktu di sini ya 200%, 300% tuh udah bagus gitu. Nah, tapi lagi-lagi nih, karena sudah mendekati altcoin season, apakah ini bisa menjadi peluang untuk kita? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan pre-sale, gue pribadi melihat pre-sale ini lebih ke untuk orang-orang yang sudah lebih berpengalaman gitu. Karena gini, kalau masih baru, lu pre-sale, lu profit nih misalkan 100%. Itu kadang-kadang suka kebawa emosi. Wah, bisa 200, bisa 300, bisa 400, terus seperti itu. Nah, kalau udah kebawa pakai emosi, seringkali kalau dia sampai turun nih, ternyata yang pump terus ngedump. Nah, tenang, nanti gua hold. Ujung-ujungnya di hold sampai akhir dari cycle gitu. Nah, itu seringkali tidak efektif. Dan karena pre-sale ini otomatis secara risiko lebih besar ya, high risk high return, maka kalau gue pribadi tidak menyarankan lebih dari 10%. Kalau bisa sih ya, lebih bagusnya lagi 5% saja atau lebih kecil lagi daripada semua portofolio spot lo ya. Karena lagi-lagi pre-sale ini adalah secara risiko lebih tinggi gitu. Kemungkinan nyangkut lebih tinggi dibandingkan lo misalkan beli high cap alts gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi semua orang punya preferensi berbeda-beda. Ada orang yang suka nih, gue pengen sekalian bisa jebret aja, sekalian profit ya, gede-gede gitu. Ya sama kayak kita rasakan di sini di zaman-zaman ini. Nah, sekarang ada apa aja sih? Kalau kita di sini sebenarnya ada top 5 di sini ya. Kalau kita ada Bitcoin ETF token kemarin, cuma ya lagi-lagi karena ternyata buying the rumor and selling the news, ya kita lihat sendiri seperti apa hasilnya. Terus ada meme combat dan lain-lain. Nah, hari ini yang mungkin kita akan bahas adalah si Mindtrix yang baru saja mendapatkan dana sebesar 9 juta US dollars. Ini baru terjadi 3 hari lalu ya, tanggal 22 Januari ya. Nah, di sini dia mendapatkan 9 juta US dollars untuk
operation mining mereka gitu ya. Buat lu yang belum tahu ini detailnya seperti apa, boleh nonton ke video gue yang dulu, gue udah bahas dengan detail, tapi gue mungkin akan sekilas jelasin aja di sini ya. Jadi si Mindtricks ini adalah cara ketiga lah kasarnya untuk kita mining. Cara pertama yang paling yang paling orang tahu, beli alat mining ya, ngertiin teknisnya, bikin operation mining ya, terus mining langsung gitu ya. Tapi permasalahannya adalah dananya terlalu besar buat kita manusia normal gitu ya. Kalau buat lo sultan sih ya mungkin santai ya. Nah, yang kedua adalah dengan mining pool. Tetapi mining pool punya permasalahan macam-macam. Ada yang scam, ada yang minimumnya gede banget, dan seterusnya. Nah, si Mindtricks ini adalah yang ketiga, di mana dia itu kita tinggal men-stake token saja, dan setelah kita stake tokennya, kita bisa mine si Bitcoin gitu. Jadi dari berapa banyak token yang kita beli di awal. Nah, apabila nih harga si tokennya naik, berarti mining power kita meningkat begitu ya. Jadi ada keuntungannya bagi kita yang beli di awal, kasarnya seperti itu ya. Cara belinya seperti apa? Ya simple, tinggal kita konekkan wallet saja, bisa pilih MetaMask atau apa. Setelah di unlock ya nanti tinggal lu beli ya, lu tinggal belinya pakai Ethereum, USDT atau apa, tergantung lu pribadi gitu ya, simple as that. Nah, itu kurang lebih untuk si Mindtricks ya. Mindtricks ini lagi-lagi tujuannya untuk bisa mentokenisasi cloud mining platform yang tadinya mungkin ya lebih centralized lah gitu kasarnya ya. Sekali lagi buat lu yang pengen tahu detailnya, boleh nonton di video gue yang lama. Gue udah pernah review mengenai si BTC Mindtricks ini ya. Dan kalau gue pribadi ini cukup unik, ada fundamentalnya menurut gue ya, nggak asalan gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi masih belum pernah ada yang coba seperti mereka, gimana nih caranya, apakah bisa berhasil atau tidak. Dan ngomongin soal waktu, ini literally tinggal 1 hari lagi sampai dia ke stage selanjutnya, karena ini dibagi ke beberapa stage gitu biasanya ya. Nah setelah itu akan ada price increase gitu ya. Untuk sekarang masih 0,013. Nanti by the time ini udah lewat ya mungkin lebih tinggi lagi. Jadi buat lo yang tertarik untuk mencoba pre-sale ya silakan bisa tinggal beli saja di sini untuk Mindtricks. Mindtricks menurut gue lebih ada fundamental. Nah tapi buat lo yang mungkin jiwanya jiwa meme ya bisa juga di sini. Karena gini kadang-kadang ya, project fundamental itu orang-orang yang invest dalamnya mungkin lebih peduli soal ini bisa buat apa dan seterusnya. Jadi lebih mengerti mengenai projectnya itu sendiri ya, karena lagi-lagi punya fundamental. Tapi kalau project-project memes tuh kadang-kadang orang ya YOLO aja gitu ya, jebret masuk, wah ngepam semuanya. Kadang-kadang mentalitasnya berbeda. Nah jadi plus minus sih ya. Kalau meme itu sering kalau udah ngepam udah aja gitu, nggak tahu diri gitu ngepamnya, kayak si PP dulu gitu ya, Shiba, Dogecoin. Shiba masih mending lah ada fundamental, tapi kayak Dogecoin tuh literally belum ada fundamentalnya apa-apa. Orang cuma pure spekulasi dan ya lucu-lucuan aja. Tapi harga naik terus. Nah, jadi lagi-lagi meme, kalau untuk meme tokens itu sedikit lebih tidak predictable gitu ya. Lebih unpredictable dan ya kalangan tertentu lah gitu ke sana. Kalau lu masuk ke situ ya silakan bisa ya. Lu tinggal konekin wallet aja, lu bisa beli dengan USDT atau Ethereum. Untuk sekarang itu dia udah tinggal sedikit lagi nih sampai ke target mereka begitu. Meme Combat ada nggak fundamentalnya? Ada sih, tapi lebih cuma ya udah lu staking gitu ya. Tokenomics-nya juga kalau kita lihat di sini dibilang the best sih ya nggak juga, karena presale 50%. Berarti saat udah itu presale-nya masuk ya udah langsung 50% dari supply masuk ke market, itu bisa ada kemungkinan dump. Jadi kalau gue pribadi sih untuk yang Meme Combat lebih ke jangka pendek deh. Listing jual gitu ya. Kalau Mindtricks ini mungkin masih lebih ada potensi ya, karena mining kalau orang dilakukannya dengan benar dan efisien itu bisa cukup profitable ya. Nah, untuk dia sendiri di sini si tokenomics-nya itu alokasi besarnya untuk mining ya, which is good, tapi yang sedikit concerningnya buat dari gua adalah si marketing. Si marketingnya dapat 35%, which is quite big. Dan di sini nggak ada spesifik penjelasannya dia akan vestingnya seperti apa. Jadi ini mungkin bisa masuk ke medium term, tapi kalau gue pribadi karena tokenomicsnya lebih ke short term juga, tetapi mungkin masih bisa lebih tenang lah di holdnya. Kalau si Meme Combat dengan ya literally is just a meme gitu ya, saat dia listing
pump, TP gitu. Dan kalau gue pribadi akan skip bagian si stakingnya. Walaupun lagi-lagi setiap orang bisa beda-beda ya, karena kalau meme ini suka nggak bisa ke kontrol gitu ya. Kayak PP, siapa sih yang mikir PP bisa sampai kayak gitu? Orang cuma masukin 100.000 bisa dapat MM-an gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau meme lebih tidak lebih tidak terpegang itu bisa seperti apa. Tapi kalau gua pribadi lebih ke jangka pendek gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih gambarannya ya untuk presale. Overall, presale ini semakin ke sini semakin menarik begitu. Karena lagi-lagi alasannya adalah ini ya. Kalau kita di awal dari seperti di sini nih, awal-awal gini nih, wah lagi pelan-pelan membuat lower low, boom. Aduh ini project-project presale nih, ya bukan cuma presale ya, presale, launch pad, launch pool. Oh itu biasanya ngepumpnya bisa gila waktu dia listing gitu ya. Nah jadi itu yang menarik gitu. Dan yang gue suka dari presale ini adalah lu beli di harga bottom gitu. Jadi asalkan lu nggak terlalu greedy, resikonya lebih bisa terkontrol dibandingin lu maksain beli meme tokens yang udah rilis gitu kasarnya. Lu beli PP gitu sekarang, ya itu menurut gue risk rewardnya lebih tidak menarik dibandingkan presale. Karena kalau presale masih ada possibility pump di awal gitu ya. Tapi lagi-lagi untuk presale ini masuknya adalah ke ya bisa dibilang lebih ke orang-orang yang risk tolerance lebih tinggi ya. Risk tolerance lebih tinggi, jadi nggak jantungan gitu ya. Kalau buat lu yang aduh ngelihat BTC turun 3%, 4% aja udah panik gitu ya, udah keringet dingin, ya lupakan gitu. Karena setiap orang punya ininya masing-masing, punya risk tolerance masing-masing. Jadi kalau ini gue pribadi lebih menyarankan untuk orang-orang yang memang risk tolerance-nya tinggi gitu ya. Dan untuk meme combat sih ya, karena dia fundamental lebih simple dalam tanda kutip ya. Nah, lu mungkin kalau bisa sih jangan nembus sampai 2% ya, di bawah dari 2% lah untuk alokasi spot lo. Karena ya meme gitu. Kalau main tricks bolehlah maksimum 5 lah ya. Kalau bisa sih 5% udah maksimum. 10 Kak, kayaknya dipikir-pikir lagi masih kegedean ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk Bitcoin Dominance tentunya bukan hanya untuk presale saja yang bisa punya peluang profit ya. Buat lo yang intermediate juga bisa terus melakukan akumulasi di altcoins. Buat lo yang benar-benar konservatif juga masih bisa terus Bitcoin. Walaupun drop seperti ini, kalau lihat nih dari Maret 2021 sampai Juni lah ya. Kalau kita di sini Maret 2021 sampai Juni itu kita lihat di sini ya, Maret sampai Juni nih. Tetap masih profit gitu ya. Jadi jangan salah berpikir, "Oh, berarti kalau Bitcoin dominance drop BTC rugi." Enggak. BTC juga tetap profit, tetapi lebih kecil atau lebih tepatnya ke underperform dibandingin sama altcoins gitu. Jadi buat yang konservatif juga jangan bersedih gitu. Lu tetap bisa profit, tapi mungkin tidak sebesar orang-orang yang memegang alts. Apalagi kalau sampai orang yang presale gitu. Jadi kasarnya untuk dalam posisi seperti sekarang gitu ya, orang-orang yang cenderung lebih high risk high return tuh sekarang lebih oke dibandingkan di sini nih. Waduh, waktu lagi bear market ya otomatis mereka itu tercabik-cabik ya. Tapi di awal bull market biasanya lumayan profitable gitu. Tapi lagi-lagi risk tolerance itu nggak bisa kita manipulasi gitu. Wah, saya pengen high risk tapi baru 5% udah jantungan, ya nggak bisa gitu. Berarti nggak cocok gitu. Tapi ada orang yang kesannya BTC drop 30%, 40%, 50% santai. Nah, itu masuknya mungkin risk tolerance kita lebih besar gitu. Jadi lo harus tahu lo tipe seperti apa. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini ya. Seperti biasa gue ingatkan 3 golden rule. Ini nggak peduli lo mau konservatif, intermediate atau high risk ya, atau risk tolerance-nya besar ya. Lo tetap jangan pakai uang panas. Itu udah kayak golden rule. Lo setiap kali pakai uang panas tuh nggak tahu kenapa ada setannya, rugi lagi. Yang kedua, futures trading. Oke nggak? Oke, tapi jangan sampai over leverage sehingga lo kena liquid. Cut loss nggak masalah. Kalau liquid itu permasalahan lu nggak bisa jaga risiko. Ya. Yang ketiga adalah berpikir jangka panjang. Jangan terlalu sering berpikir besok gue mau profit berapa persen. Sejam mau profit berapa persen. Kalau udah kayak begitu ditargetinnya aneh, terlalu pendek ya. Di situ malah boncos. Gue udah pernah ngerasain. Gue udah pernah bermimpi pengen dalam sehari pokoknya target berapa persen. Makin ditargetin makin kacau. Tapi lucunya makin kita tidak targetin, makin kita berpikir ya sudah, kita harus spend time in the market, malah lebih profitable dan jauh lebih profitable kalau gue pribadi seperti itu ya.
Jadi kurang lebih seperti itu tuh video kita pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.